Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa beriman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya setelah sekian hari kita berpisah ya, nggak ketemu, sekarang ketemu lagi. Nah, kali ini insya Allah kita akan mencoba membahas tentang masih di dunia dakwah, lika-likunya. Wah, itu dia ya, insya Allah. Karena pasti ada lika-liku lah, ya gitu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita sapa dulu guru-guru kita yang luar biasa. Ada Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ustaz juga pasti banyak lika-likunya ya, yang bikin tertawa dan juga menangis. Kemudian ada juga di samping kita guru kita nih, Ustaz Randy Tanjung ya. Alhamdulillah nih masih wajahnya berseri-seri karena baru pulang dari Saudi. Ketemu sama paman Salman ya. Oke, yang sebelah kanan saya ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa beriman, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa insya Allah kita akan mencoba ngulik sedikit ya perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Randy Tanjung di Kalimantan. Karena pasti ada dinamikanya. Ada yang bikin deg-degan, ada yang bikin senyum, ada yang bikin nangis, ada yang bikin macam-macam. Contoh kayak saya tuh suatu ketika nih Ustaz nih, saya bawa jamaah nih, pas di pesawat kan si pramugari nawarin makan tuh, pakai bahasa Inggris. Nah si jamaah kan nggak tahu tuh pakai bahasa Inggris apa tuh ngomongnya gitu. Nanya sama saya, itu ngomong apa sih Ustaz? Oh itu nawarin makan. Bapak mau makan? Iya. Ini ada dua pilihan, mau chicken atau ayam. Sama aja. Terus si jamaah bilang begini, Ustaz, saya kalau ayam udah biasa katanya. Saya maunya chicken. Itu sampai sekarang saya inget terus itu. Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Saya tambahin ya. Iya. Ada jamaah di imigrasi Jeddah, petugasnya bilang suruh pinjutin kan, suruh begini kan, ini begini juga. Aina mandub kata-kata. Saya maju kan dipanggil kata, ada jamaah kayak apa? Anak akala, wah kata. Maksudnya suruh pinjutin begini. Suruh scanning gitu kan, malah begini. Lah Ustaz kata dia suruh begini, kira Indonesia hebat katanya. Oke, itu salah satu contoh ya perjalanan dakwah. Ya, ada juga mungkin di mimbar, di segala macam. Nah, kemarin Ustadz kan ketika berada di Kalimantan itu saya dengar kan tuh di kampung banget gitu kan. Oh, itu gimana tuh? Apa kira-kira yang bisa kami dengar gitu, kisah-kisah yang ya menjadi senyum gitu, gimana Ustadz? Istilahnya kan itu kalau lihat YouTube tuh senyum-senyum sendiri gitu ya. Jadi saya itu Pak Ustadz, saya tidak pernah menampakkan kesulitan saya sebenarnya, kecuali hanya orang-orang tertentu, dan itu saya hanya bercerita ketika ditanya, dan ada juga yang saya langsung memberikan kabar bahwa kondisi saya seperti ini. Dan ketika secara umum, baik di status, kemudian di media sosial, saya tidak pernah yang namanya menceritakan langsung kepahitan dan kesulitan saya sebenarnya. Seperti saya selalu share video saya itu di PLBN, Pos Lintas Batas Negara, dan itu kan ajib kan tempatnya kan, ada gerbang antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi ada gerbang selamat datang Indonesia, kemudian di sananya ada zona netral, sebelah sininya ada gerbang masuk Malaysia. Dan saya bikin video di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, saya berada di zona netral di pos lintas batas negara antara Indonesia dengan Malaysia. Saat ini saya di depan saya adalah negara Malaysia. Karena berhubung sudah azan zuhur, maka saya akan kembali untuk melaksanakan sholat zuhur. Maka saya tinggalkan Malaysia, saya kembali lagi ke negara tercinta saya, Indonesia yang ada di belakang. Begitu kan, langsung ke belakang kita udah masuk Indonesia. Ya saya selalu foto itu, saya share di situ segala macam, sehingga banyak dari masyarakat, dari jamaah, khususnya para dai tertarik, pengen dakwah di sana semuanya. Padahal kalau saya ceritakan bukan tempat di situ saya ceramah kan.
Masya Allah. Ini kejadian setelah saya pulang halal dengan para kiai segala macam. Oh, mereka tertarik, Ustaz, kami juga pengen Ustaz, nanti bawa ke sana ya, nanti kita siapin dananya, ayo. Cuma ujung-ujungnya saya akhirnya cerita dengan beliau, Kiai kemarin itu saya adalah waktu berkunjung ke sana. Apa Kiai yang lihat di foto-foto saya, video saya di media sosial, itu waktu saya ada kosong untuk berkunjung di pos lintas batas negara. Ya kan, di Kabupaten Aruk itu, ya di Kecamatan Aruk itu, biar supaya tahu bahwasanya ini loh pos lintas batas negara kita ini di sini. Itu yang baru yang diresmikan oleh Pak Joko Widodo sebetulnya. Jadi kan cakep, indah semacam. Tempat saya berdakwah seperti inilah Ustaz. Gambarannya saya tunjukin gini. Wah, kalau gitu nggak jadi dah gitu. Kalah sebelum perang. Inilah saat makanya ketika ujian itu selesai, ketika diumumkan semacam itu masih di silent itu, masih dirahasiakan kondisi di sana. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal yang sulit tuh saat seperti itu. Bahkan ketika kita sampai di sana, itu dari bandara masih 12 jam, kita juga naik ferry lagi darat 12 jam itu. Kapan nyampenya kita pikirkan panjang sekali saatnya. Pas nyampe di sana, kita pembagian semacam di mobil itu ada yang bertanya kepada supirnya, Pak, mohon maaf deh, tadi kita nggak ngeliat yang listrik, emang nggak ada listrik sini? Memang nggak ada Ustaz, mati gua katanya. Waduh, gimana ini kan? Sudah terbayang lah sama teman-teman ini wajah-wajah kayak gitu kan? Waduh, Masya Allah. Padahal HP itu kayaknya yang diimani nomor 1 ya. Saat itu ketika kita nggak ada sinyal itu, Masya Allah, ini memang beban berat kita ini, Masya Allah, dengan HP ini luar biasa. Bahkan ketika tidak ada sinyal di sana itu kita kelabakan, nyari sinyal sini, naik ke bukit baru dapat, sulit bang. Itu bagian kayak kekurangan iman itu kayak gitu. Kalau udah nggak ada sinyal itu, waduh, Masya Allah. Dan ketika di sana itu ya teman-teman kita ngelihat kondisinya, ada yang sudah 3 hari ngabarin ke saya, Ustaz saya sakit, saya kunjungin ke mereka segala macam. Ternyata sakitnya itu bukan sakit malaria atau bukan? Artinya memang hatinya itu masih nyangkut ya kan, nggak bisa menerima keadaan yang serba terbatas. Saya ente ini dari perbatasan siap untuk menerima apapun kondisi yang terbatas. Saya bilang kayak begitu. Betul. Memang wilayah di perbatasan. Tapi salah satunya itu semacam ingat loh 27 hari lagi. Masih panjang maka bikin lega lah tuh hati biar nanti sembuh kan jadi beban sendiri Ustaz gitu. Sakitnya itu karena inget 27 hari itu Ustaz. Tambah-tambah ditambah istri kita semuanya berpikiran bahwasanya abang enak ya dakwah di sana bisa jalan-jalan ke Malaysia katanya. Pikirannya Malaysia itu kayak di Kuala Lumpur ya kan, langsung di kotanya gitu kan ya kan. Oh, kalau tahu segala macam yang ada bukan kita dakwah, mikirin dia mau minta pulang. Untung nggak dibawa ya. Nggak dibawa saya bilang. Kalau dibawa nggak nyeramahin jamaah, nyeramahin istri. Pikirin bagaimana tiket pulang. Itulah Ustaz. Jadi kendala di sana tuh listriknya belum ada, belum sampai di sana. Listrik ada sebagian memang dusun yang sudah ada di sana. Tapi dengan tidak adanya listrik tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar agama ketika memang ada para dai, para ustadz, apatah lagi ini kiriman dari Kementerian Agama ya, melalui kepala KUA-nya sudah disampaikan. Jadi ketika kita datang di sana pas diumumkan di masyarakat melalui kepala KUA itu dan kepala dusun bahwa ada dai perbatasan yang dikirimkan Kementerian Agama untuk kita bisa belajar bersama. Disitulah untuk menghindari fitnah yang ada terjadi di masyarakat, jangan sampai ada ustadz-ustadz yang radikal yang datang ke masyarakat. Karena memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat juga akan takut ketika ada yang datang sana, ketika ada penyusupan ilmu-ilmu agama yang kurang baik, semacam yang bersifatnya radikal Ustadz ya. Nah, artinya makanya ditabahin ke mereka penjelasan bahwa kami ini adalah yang telah diamanatkan oleh Kementerian Agama dan semuanya lulus seleksi. Itu alhamdulillah jadi diterima sama masyarakat juga lega dan mayoritas di sana enak. Kita humor sedikit aja mereka pada ketawa. karena mereka jarang ketawa. Apa yang dia lihat sedih semua. Tat, itu kalau saya boleh tanya ya, di sana kan mungkin kantor Departemen Agama kan enggak ada ya. Terus kalau mereka menikah itu bagaimana itu? Ada di kecamatan tuh ada satu KUA-nya. Oh, jadi kalau menikah harus ke kecamatan. Gitu ya. Jadi dan mereka Pak banyak sekali yang ketika Ramadan kemarin nikah Pak.
Karena Karena mereka menilainya bahwa ini adalah bulan yang baik, bulan yang bagus, maka mereka menikah. Iya. Jadi saya banyakkan khutbah nikah. Jadi bukan ceramah tentang Ramadan. Biasa kita di Jakarta kajian zuhur ya. Di sono khutbah nikah mulu. Saya ada menerima beberapa pasangan dan di kita mah kan kalau sudah mendekati aja tidak ada lagi ya kan, mendekati Ramadan mungkin tidak ada lagi yang dibilang istilah bulan kejepit lah atau apa ya Sat ya. Tapi mereka tidak ada seperti itu. Mereka beranggapan bahwa ini adalah bulan yang suci, bulan yang bagus, mereka beribadah di sana. Cuma ya kita dalam khutbah nikah, ketika nasihat pernikahan kita ingetin juga, hati-hati ya kan? 2 bulan berturut-turut. Harus ganti puasa ya. Masya Allah. Nah, selama di sana berapa kali ke mall, Ustaz? Itu namanya ngejek nih Ustaz Asep nih. Saya alhamdulillah, jangankan mall, warung kecil aja udah bersyukur banget gitu. Cuman buat beli obat minyak wangi, obat nyamuk. Oh, di sana banyak nyamuk? Ya, nyamuk sih cuma satu. Cuma temen dia. Saya Ustaz, saya hari ke-14 saya bisa tahan Ustaz. Hari ke-17 ingat ada bupati yang mengundang kita untuk buka bersama di kediaman beliau. Akhirnya kami berangkat, sebelum kami berangkat saya bilang sama tuan rumahnya, Pak, nyamuk semakin banyak ya Pak ya, apa karena hujan apa gimana? Oh gitu Ustaz. Iya Pak, gitu. Oh iya baik Ustaz. Pas besokannya saya pulang kembali, dia cerita, Ustaz kemarin nginep di kediaman bupati, saya tidur di tempat Ustaz. Ternyata saya pada bentol-bentol Ustaz. Ternyata Ustaz selama 14 hari ini nahan-nahan gatal. Soalnya darah ulama itu kan manis. Dan akhirnya Ustaz, sepulang saya dari kediaman bupati, malamnya itu saya lihat itu ruangan tidur saya berubah, ada kelambunya. Akhirnya saya mau tidur masuk goa dulu jadi. Ada kasur juga di situ. Ya, setebal-tebalnya kasur di sana, Pak. Ya, setebal-tebal kasur tuh lampet itu lah. Iya. Dari rotan kalau di sana tuh banyak rotan ya. Rotan Usman. Tapi kalau atapnya udah genteng atau masih gimana? Masih kayak genteng sih. Cuma saya berpikir begini Ustaz Danu sama Ustaz Asep. Saya walaupun di tempat rumah panggung seperti itu, tapi pelayanan mereka tuh begitu baik dengan kita. Kepedulian mereka tuh, penghargaan mereka kepada kita, taklimnya luar biasa. Sehingga rumah panggung itu ibarat saya kayak seperti hotel bintang 5 yang saya rasa. Karena itu tadi pelayanannya seperti itu. Di situ waktu itu. Gitu ya. Saya bilang kenapa? Makanya ketika saya berpisah itu sama jamaah sudah berat, apalagi yang selalu setiap harinya menemani saya sahur, menemani saya untuk makan gitu seperti itu. Maka luar biasa. Walaupun hari pertama saya pernah kejepit jempol saya kan. Tamu adalah raja di situ itu ya kira-kira itu. Tapi ada nggak ke saat Ustadz ceramah nih, ada yang ya mungkin satu jamaah yang lucu gitu, antara menerimanya gimana gitu, secara ininya IQ-nya gitu ya ada tuh. Ya rata-rata mereka masyarakat yang awam ya, memang ada yang langsung menerima dengan baik, ada juga yang harus kita ulang-ulang gitu kan. Ya banyak hal-hal yang sekiranya ada kelucuan juga dari mereka, ada cuma saya lupa nih Ustaz kan udah kelamaan. Saya mau ceritanya karena udah kelamaan ininya kan 3 bulan lalu ya. Yang temennya Ustaz sendiri aja 3 hari udah meriang. Dan masalah di sana itu kesulitan sinyal. Sinyal itu memang begitu sangat sulit. Yang ada cuma Telkomsel. Dan itu pun harus kita ke dataran yang lebih tinggi agar kita bisa dapat. Bagaimana kita mau kirim foto, mau kirim video itu nggak bisa, kecuali kita beli voucher Pak. Voucher itu kita beli. Jadi ada satu warga di masyarakat itu yang punya wifi, punya wifi dia, wifi. Jadi dia bikin vouchernya semacam, kita belilah 1 jamnya itu kisaran 8.000. 1 sampai 2 jam lah gitu sebenarnya. Jadi itulah
kita bisa video call dengan keluarga, teleponan itu bisa. Tapi selain itu kita nggak bisa. Hanya berkirim pesan saja seperti itu. Bagaimana kalau dukhon? Enggak, saya itu justru gini, tadi tuh mikir gitu. Ini Ustadz baru kehilangan sinyal aja, nggak dapat sinyal, itu bingungnya luar biasa. Lalu bagaimana kalau manusia di akhirat itu nggak punya amal ibadah gitu Ustadz? Bingungnya kayak mana tuh Ustadz? Itu udah dituliskan dalam Quran, udah sangat bingung dia pasti. Tapi kan kita juga nggak bisa tidak bisa merendahkan orang lain ya Ustadz ya, karena kita ini juga sama dengan mereka juga sebenarnya, sama dengan mereka itu maksudnya kita juga mencoba mengejar bagaimana kita itu bisa mengerjakan amal-amal soleh di hadapan Allah Ta'ala. Yang lillahi Ta'ala ini sendiri kan sulit ya Ustadz ya. Jadi ya kita tahu seperti itu, harus kita lihat pada diri kita, apakah amal saya sudah cukup di hadapan Allah Ta'ala, kan seperti itu. Nah, kadang barometer iman, barometer ketakwaan itu sebenarnya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, bukan hanya dalam kondisi seperti orang sehat, bukan, malah kondisi sakit, seperti dapat ujian, musibah, itu kan barometer yang harus kita pelajari juga sebenarnya. Jadi umpamanya saya sakit kepala ini 5 tahun kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, itu kan barometer dari Allah Ta'ala, berarti ada yang harus kita rubah dengan cara kita berpikir, karena di kepala. Nah, di situ kan akhirnya kita harus mengerjakan taubatan nasuha bagian, umpamanya kalau di kepala mana nih yang paling sakit, di depan sini. Oh, berarti sebelum sakit kepala 5 tahun ini berarti ada masalah yang dia pikirkan terus-menerus. Pikirkan, ada kejengkelan dan nggak ketemu solusinya. Nah, disinilah mulai ada sesuatu yang di kepala mereka. Nah, kalau sudah gitu, harus ketemu sama orang yang bisa menjadikan masalah itu selesai, dan beliau juga diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Salah satunya, coba mohon ampun, kamu kemarin dulu itu sekitar 5 tahun sebelum sakit, kamu ada masalah apa? Nah, kalau diingat-ingat, oh saya mikirin tentang keluarga saya, karena saya itu ditanyain sama mertua saya, kamu udah nikah kok nggak punya rumah sendiri ya, kan kepikiran terus itu. Pikiran, kalau ketemu lagi, kapan kamu bisa punya rumah, ketemu lagi kapan, kan akhirnya stres lama-lama ditanyain. Nah, itulah yang caranya seperti itu. Nah, kemudian coba kamu lepaskan pikiran itu, serahkan sama Allah Ta'ala. Rizki Allah yang ngatur. Kamu kalau memang seperti itu, ya memang ini ujian kamu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah dia mohon ampun, kalau dia dulu itu pikirannya tidak baik, mau bikin rumah tapi nggak punya dana, mau bikin rumah nggak punya dana, mau utang bank takut riba dan sebagainya, akhirnya kan itu jadi pikiran berkecamuk. Nah, di situ akhirnya paham, selesai dia serahkan sama Allah Ta'ala, hilang sakitnya. Nah, itu kan cara Allah memberikan petunjuk aja kepada orang tersebut agar dia kembali ke jalan Allah, bahwa harus tetap minta pertolongannya kepada Allah Ta'ala. Jangan dipikirin sendiri. Kalau kita itu mikir sendiri, nanti otak kita itu menjadi Tuhan kita sebenarnya. Sama kayak sinyal tadi ya. Sama seperti sinyal itu. Sinyal itu menjadi Tuhan yang merasa kalau nggak ada sinyal nggak punya iman. Ya betul itu Ustaz. Jadi insya Allah kurang lebih gitu analoginya, kurang lebih seperti itu. Jadi sinyal keimanan itu harus tetap kalau bagus stabil, kalau nggak cenderung naik itu lebih bagus kan? Karena bisa jadi dengan ketika imannya bagus maka semua permasalahan kan selesai Ustaz. Insya Allah seperti itu. Tapi kan yang jelas itu yang paling mengerikan bagi kita umat Islam itu adalah sinyal Allah Ta'ala itu 6.666. Itu sinyal itu. Ya kan nggak bisa kita hanya cuma mengingat la ilaha illallah, boleh kan gitu, boleh, tidak ada Tuhan selain Allah, boleh diucapkan setiap saat, boleh, tapi kita itu sinyal kita itu loh dalam Quran itu banyak sekali. Kenapa Allah menceritakan tentang siapa itu lawannya Nabi Musa itu siapa? Fir'aun. Fir'aun itu bukan untuk kita hujat.
Fir'aun itu, cerita Fir'aun bukan untuk kita nyalain orang lain atau saudara kita yang tidak cocok dengan kita itu kita samakan dengan Fir'aun. Enggak. Orang yang merasa dia benar ilmunya saja, padahal dia juga belum penuh, dia merasa benar nyalain orang lain. Itu sifatnya Fir'aun juga. Harusnya seperti itu, yang menuhankan ilmunya dia, padahal ilmu itu baru titipan dari Allah Ta'ala. Titipan. Nah, cara mengerjakannya gimana? Nah, itu sinyal-sinyal yang 6.000 lebih itu yang harus kita kerjakan terus-menerus. Diaktifkan, diaplikasikan, dikerjakan. Bagaimana kita ngerjain yang 6.000 lebih itu harus lillahi ta'ala. Sulit. Sesulit bagaimana kita itu besok masuk surga? Iya sesulit itu. Itu ribuan aja udah pusing kepala kita. Apalagi kalau kita hanya cuma ngomong tidak ada Tuhan selain Allah, di bibir itu bisa. Tapi bagaimana mengerjakan tidak ada Tuhan selain Allah? Terapannya bagaimana? Kita kalah dengan istri kita dan kita nggak berani. Kalau istri kita ngomong begini kita nggak berani. Nah, itu sudah Tuhan kita itu istri kita karena nggak berani, takut. Loh iya, itu sudah satu. Sana ke tangan juga tuh. Berarti itu betul. Jadi al-imanu yajid wa yankus itu adalah sinyalnya kalau udah ketahuan. Iya. Kalau di rumah kalah sama istri kan gitu kan. Bener. Makanya kalau Pas di kantor ya, karyawan dibentakin semua. Giliran di rumah dicentongin sama bini timanya. takut deh. Benar Ustaz. Iya. Jadi memang seperti itu. Jadi untuk menjadikan tauhid yang kuat yang tadi Ustadz ceritakan itu sulit, sebenarnya sulit. Untuk menjadikan Allah itu Tuhan kita itu, ampun, itu bisa tiap detik itu kita itu diingatkan terus menerus. Antara tiap detik umpamanya ada tagihan yang dia itu berjanji jam sekian mau dibayar, jam sekian dia lupa aja, udah jengkel, berarti kita nuhankan uang. Kan gitu sebenarnya. Jadi dari situ itu Allah itu udah melalui Raqib sama Atid itu sudah ketahuan. Ya memang kita selalu bilang la ilaha illallah. Itu kan di mulut sehari-hari gak bisa. Itu harus, itulah aplikasi dari Tuhanku Allah itu sebenarnya. Berarti pendakwah seperti Ustaz Randy ini ya ketika berdakwah gitu udah di pedalaman kemudian gondok itu gimana tuh jadinya tuh Ustaz? Bisa jadi low banget udah sinyal susah. Kan naik ke atas gunung. Kalau ini saya bisa jawab bahwa saya nggak bisa jawab, yang bisa jawab Randy lah. Waktu lo naik ke gunung. Ustaz, saya mau tanya kan biasanya kalau di kampung kan jauh ke dokter, jauh ke rumah sakit, kan biasanya juga ada yang sakit. Nah kalau datang kiai, datang ustadz itu kan ada yang sakit, tolong doain anak saya gitu kan. Antum saat itu gimana tuh di situ? Inilah makanya saya bersyukur banget dekat sama beliau, kenal sama beliau. Paling tidak belum belajar sepenuhnya, paling tidak ngikutin. Itu tadi yakin kepada Allah. Bu, ini ada air minum. Kita bacain doa sama-sama ya Bu ya. Saya baca Fatihah, saya mohon kepada Allah. Ibu juga sama ya, baca doa juga Fatihah. Karena doa ibu lebih mustajab buat anak ibu kan. Saya bilang, kita doa sama-sama kan, baca Fatihah ya kan, dengan keberkahan Ummul Quran kan, dengan keyakinan itulah Bu diminumkan ke anak ibu ya. Insya Allah nanti besok anak ibu baik sembuh ya. Diminumlah tuh setelah taraweh anaknya. Habis subuh, setelah kajian subuh dia datang nyamperin, Pak Ustadz alhamdulillah anak saya adem. Dalam hati saya kok gue bisa ya. Padahal gue belajar. Padahal belum belajar sama Ustadz. Itulah ternyata ada keyakinan kita di sana. Kan kita juga pernah pesantren kan, dulu kiai kita juga ngajarin ya kan, ketika ada misalkan ada santri yang kesurupan, ada santri yang sakit segala macam, kita puji Allah, kemudian diiringi dengan bacaan sholawat. Setelah itu kita baca Al-Fatihah, mohon kepada Allah, ya Allah dengan berkah air minum ini ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah sembuhkanlah anak ini. Gitu. Jadi seperti itu aja Ustaz, baru ilmunya Ustaz. Nanti selanjutnya saya mau memperdalam. Itu yang baru saya akan coba ngulik. Saya akan ngulik justru sama beliau. Jangan sampai ketika ada jamaah yang datang ya kan, jamaah sampai bilang emang dia bisa.
Itu jamaah lain. Oke. Nah, sekarang ke Ustadz dan Ustadz, ini kan jujur aja, biasanya kalau para ustadz, para kiai kan itulah ya. Kadang-kadang kan ada jamaah yang sakit itu, mereka itu kadang-kadang datanglah ke kita. Nah, Ustadz kan sebagai seorang yang punya kompetensi lah dalam hal itu. Nah, sebaiknya kami sebagai seorang dai ketika diminta untuk katakanlah mengobati gitu kan. Ini apa yang harus kami lakukan Ustaz, supaya secara syar'i juga betul kan gitu kan. Dan kemudian dengan pertolongan Allah si jamaah tadi katakanlah diberikan kesembuhan gitu. Gimana Ustaz? Iya, kalau kayak Ustadz Randy tadi itu kan darurat ya. Darurat itu kan nggak bisa disalahkan. Namanya darurat itu tidak bisa disalahkan. Dan saya pun senyum-senyum biasa saja. Semua orang punya metode ya. Tetapi kalau memang kita mau mengacu pada Quran, ya ini Quran ini. Jadi Allah yang memberikan pengetahuan. Seorang yang sakit, ini memang rumit sedikit sih Ustadz, tetapi ini mudah-mudahan menjadi gambaran. Seorang yang sakit itu adalah musibah bagi dia, walaupun itu dianggap musibah atau ujian sama saja. Saya melihatnya sama dulu. Nah, kita ambil ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ayat itu kita pakai. Nah, kita pakai untuk mengetahui dulu apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, kalau orang itu yang sakit itu sudah akhil balik, berarti ini dari perbuatan salahnya orang itu. Kalau sudah akhil balik, dia sakit, berarti itu dari perbuatan dia sendiri. Itu nomor satu. Kalau yang sakit itu anak belum akhil balik, berarti yang salah dan dosa itu orang tuanya. Itu dulu aja patokan. Jadi hadis itu diceritakan ya memang setelah akhir balik ya dia nanti akan ditulis ke amal baiknya, amal buruknya sama Allah Ta'ala. Kalau sebelumnya memang belum ditulis. Nah, kalau menurut ayat ini berarti kalau itu dari perbuatan tangan itu berarti adalah ada kesalahan, ada dosa berarti. Nah, yang insya Allah tepat menurut ayat ini dan menurut Allah adalah kalau orang sakit, siapa nih? Kalau mamanya sakitnya entah di mana, oh itu berarti salahnya dia kepada Allah melalui dia pernah sakit melalui, kalau mamanya resep bisa aja melalui istri, melalui saudara bisa. Jadi didoakan aja, sebenarnya doa aja. Mohonkan ampun ya Allah jika mamanya sakit itu mamanya Ustadz Asep di dada, umpamanya ya. Ya Allah, kumohon padamu jika Ustadz Asep ini sakit di dada disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan. Dosa-dosa yang dilakukan ya Allah. Baik kepada istri, boleh ya. Baik kepada saudaranya, baik kepada orang tua atau mertuanya. Aku mohon padamu ampuni dosa-dosa Ustadz Asep. Nah, ini masuk sudah. Ini syar'i beneran. Sudah masuk ke ayat ini. Tolak ukurnya di situ. Doain itu aja. Doain itu. Doain itu. Bisa aja diawali dengan sebelumnya dengan baca Fatihah, sholawat Nabi, syahadat, kemudian baru doa. Doanya seperti itu. Mohon agar dosa-dosa. Ya Allah, jika Ustadz Asep ada sakit di dada. Ya Allah, jika Ustadz Asep ada sakit di perut. Ya Allah, jika ada Ustadz Asep ada di sakit punggung bagian bawah. Nah kan gitu-gitu nih. Jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ustadz Asep yang dilakukan kepada istrinya, orang tuanya, mertuanya dan saudaranya, ampuni dosa Ustadz Asep. Ampuni dan khusyuk di sini. Ampuni dosa Ustadz Asep. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Baru doa kedua, ya Allah aku mohon padamu lepaskan seluruh penyakit yang ada di dada, perut mamanya, di punggung bagian bawah Ustadz Asep, karenamu ya Allah. Dan aku berdoa lillahi ta'ala, baru memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah. Nah, itu sampai selesai. Karena pada waktu membaca tasbih dan memuji Allah ini kita nggak ada kekuatan dari tadi, hanya berserah diri pada Allah Ta'ala. Nah itu kalau sama-sama darurat tapi memahami. Jadi istilahnya kalau saya mendoakan ya bisa aja dari Fatihah
syahadat, sholawat, mendoakan agar diampuni, mendoakan agar penyakitnya dilepaskan. Alhamdulillah kan. Tanggal 10 Anda mau ke Kalimantan lagi. Ada yang minta doa, Anda itu siap. Harus ada tutorial. Udah dikasih tahu. Tapi ya jadi masalah gini Ustaz, mungkin apa yang Ustaz ajarkan itu saya bisa mengucapkan Ustaz, ya. Tapi karena kalau Ustaz kan selesai. Nah kalau saya itu belum tentu gitu. Ini gimana nih Ustaz? Memang ada satu rahasia yang ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Maksud saya itu sudah tertulis dalam Quran. Kita mau milih yang mana nih? Ayat Quran sudah menceritakan ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku agar aku kabulkan atau perkenankan, atau kita ambil ayat wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mana dari ayat ini kita pakai? Kalau kita itu langsung memakai ud'uni astajib lakum, kayaknya kurang pas, karena kebanyakan kita itu meminta juga belum tentu dikabulkan. Kita harus pakai wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, sebelum kita melakukan doa, berarti kita harus kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Kuatkan iman, kemudian senantiasa mengerjakan pekerjaan sehari-hari itu dengan lillahi ta'ala. Awali dengan bismillah. Nanti dalam perjalanan melakukan pekerjaan itu pasti ada hambatan. Disenangkan, jangan takabur. Dibikin susah, jangan lupa sama Allah. Dibikin marah, maafkan. Nah, di perjalanan kita melakukan pekerjaan itu ada seperti itu. Nanti kalau itu kita senantiasa ingat kepada Allah, nah itu jelas. Ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, melakukan aktivitas, duduk, kita tenang santai, maupun kita itu berbaring, disitulah mengingat Allah. Semua lini. Baru selesai mengerjakan, alhamdulillah selesai. Pekerjaan satu dengan pekerjaan lain itu akan beda penilaiannya di hadapan Allah. Nah, kalau kita hanya cuma mengejar ud'uni astajib lakum, monggo silahkan kalau saya gitu. Karena banyak teman-teman juga menceritakan, oh mohon apa aja dikabulkan sama Allah. Saya nggak berani ngomong begitu, karena kenyataan memang banyak yang belum dikabulkan. Makanya saya memilih ayat yang tadi. Kenapa? Saya harus menguatkan, menyemangati saudara-saudara saya muslim itu agar imannya kuat kepada Allah Ta'ala, amal solehnya kuat, baru nanti Allah melihat dikabulkan enggak ya doanya. Nah, ini Allah yang melihat. Jadi sebelum kita itu melakukan aktivitas berdoa, kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Betul berarti Ustaz. Berarti harus yakin kita kan Ustaz ya. Harus yakin. Aneh kuncinya yakin tadi. Iya, besok kita uji Kalimantan namanya. Oke guys, alhamdulillah ya sedulur beriman. Ini obrolannya sih santai ya, tapi kalau menurut saya daging semua gitu ya. Dari mulai tadi sinyal saya mikirin, iya orang kehilangan sinyal aja bingungnya luar biasa, apalagi kehilangan sinyal iman tuh kayak mana. Yang kedua, jujur aja ya Ustaz Randy, saya itu kadang-kadang didatangi sama jamaah minta didoain gitu kan. Selama ini apa yang saya lakukan sama Ustaz Randy, kasih air. Bukan nggak bagus gitu, tapi karena memang belum tahu triknya gitu. Ternyata ketemu Ustaz Danu, oh harusnya harus begini. Oh iya, ya juga ya kan gitu kan. Nah, ini adalah dinamika dalam perjalanan dakwah. Ya, ada kisah-kisah yang membuat kita tergelitik, tersenyum, tapi harus dipikirin juga pada akhirnya. Karena pasti ada makna di balik itu semuanya, sedulur beriman. Oke, mungkin Ustadz ada tambahan sebelum kita closing? Iya, bagi teman-teman dakwah, ya semangat aja lah, kan gitu ya, ya Ustadz ya. Semangat, betul, karena bagaimanapun jika ukhuwah itu harus kita pegang. Kalau kita itu sudah mengucap Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu saudara. Jangan diputuskan. Kalau diputuskan, yang memutuskan itu insya Allah masuk neraka. Makanya jaga
Walaupun hati kita disakiti saudara kita, ingat kita punya tugas lindungi aib saudara kita, walaupun saudara kita itu memfitnah kita. Lindungi aib. Dan kita insya Allah nanti di akhirat akan dilindungi aib kita, dihapuskan dosa-dosanya. Itulah masuk surga. Makanya walaupun difitnah itu tidak enak, tidak nyaman, terima dengan lapang dada. Qanaah. Insya Allah mudah-mudahan itu yang menjadikan kita itu belajar taat pada Allah Ta'ala, termasuk Ustadz Randi yang kemarin saya sangat senang sekali membantu pemerintah Kemenak ya, betul ya? Kementerian Agama itu di Kalimantan. Ya, saya mendukung, tidak hanya cuma sekedar saya dukung Ustadz, enggak lah. Mudah-mudahan Allah yang memberikan kepada saya dukungan-dukungan yang tidak hanya cuma sekedar memberikan semangat dari sisi mentalitas, tetapi mudah-mudahan kalau saya diizinkan ya mendukung dalam hal yang lainnya lah, insya Allah ya, insya Allah. Wallahu alam. Saat ini mungkin ada tambahan ya, penyemangat buat yang lain gitu, teman-teman dai kita ini. Ya. Dimanapun dan kapanpun kita punya kewajiban kita untuk berdakwah. Jadi dimanapun kita bisa berdakwah, sampaikanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Dan jangankan sampaikan kebenaran itu ketika amplopmu tebal. Giliran amplopnya tipis disampaikan pakai hadis palsu. Bahaya itu, Pak. Jangan sampai seperti itu. Dimanapun kita, ya tegakkanlah. Di sanalah akan ada yang namanya setiap gerakan kita akan menimbulkan keberkahan nanti untuk diri kita. Kebaikan yang kita sampaikan akan kembali lagi kepada kita. Ketika kita itu konotasinya demikian, berkhidmat kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan segera memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita, bukan hanya untuk kita tapi untuk keluarga kita juga dan lingkungan sekitar kita. Ustaz. Baik, makasih banyak Ustaz. Saya pikir tadi mau bicara begini, apapun makanannya, minumannya tetap teh tubruk. Ternyata bukan itu. Kopi, Ustaz, kopi. Batu, mungkin ada menambahin? Oh, enggak, saya manut. Baik, seluruh beriman, alhamdulillah ini ya obrolan kita hari ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semuanya, dan mudah-mudahan seluruh beriman bisa melihat bagaimana nih seperti beliau Ustadz Randy yang siap berkorban untuk sebuah cita-cita yang mulia. Jangan berkorban lah Ustaz. Apa tuh? Siap berdakwah. Siap berdakwah ya. Kalau berkorban terlalu nakutin itu. Insya Allah siap berdakwah. Siap berdakwah. Memang benar juga. Meninggalkan anak istri 1 bulan, meninggalkan sesuatu yang sudah jelas dipandang mata kita, ya kan? Jadwal-jadwal gini-gini, emang dan tidak semua orang ada yang mau gitu, ya kan? Jangan seperti emang itu emang perjuangan itu, perjuangan dakwah satu. Jangan berkorban, perjuangan dakwah itu. Oke, seluruh beriman. Nanti kalau ada yang mungkin di rumah ada acara-acara keagamaan yang memang perlu ceramah, ini bisa ngundang beliau ya. Nanti nomornya di sini nih. Nah, di sini. Baik seluruh beriman, udah mulai belepotan ini ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila dalam pertemuan kami dengan semuanya banyak hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih Ustaz Danu, terima kasih Ustaz Randy. Pak, terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.